Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan Safrullah Irfanto dengan NPM 254 dari kelas HMTJ. Di sini saya akan memberikan tutorial sales dan accounting pada aplikasi Odoo. Oke, langkah pertamanya adalah masuk pada database perusahaan dan siapkan modul accounting. Nah, setelah masuk modul accounting, kita akan memilih configuration. Kemudian kita akan memilih chart of account. Nah, di chart of account ini berisi akun-akun yang akan ada di laporan keuangan. Lalu untuk permudah kita bisa memilih group by, lalu account type. Di sini teman-teman bisa menyesuaikan akun apa aja yang diinginkan dalam laporan keuangan kalian. Lalu yang pertama kita akan menambahkan current aset yang ada pada order inventory ini akan saya ganti dengan bahan baku. Lalu fixed asset pada office building ini akan saya ganti menjadi stand. Lalu yang kedua ini akan saya ganti menjadi kendaraan. Yang ketiga akan saya ganti dengan peralatan operasional. Lalu pada expenses ini akan saya isi, yang pertama akan saya isi menjadi gaji karyawan. Lalu yang kedua akan saya isi dengan biaya transportasi. Yang ketiga akan saya isi dengan biaya gas. Lalu yang keempat akan saya isi dengan biaya listrik, air, dan telepon. Lalu sebelum lanjutkan yaitu penjualan, kita harus mengubah akun penerimaan supaya semua transaksi dapat berstatus paid dan bukan menjadi in payment sehingga tercatat di laporan keuangan kita. Ya. Di UMKM sebelah ini penerimaannya berupa cash dan transfer. Yang pertama kita pilih configuration, lalu jurnal, pilih akun cash. Jadi pada incoming paymentnya itu ada pilihan outstanding itu dicentang, terus outstandingnya kita isi cash, lalu pada outgoingnya juga sama dicentang, terus ini juga diisi cash. Lalu kembali ke jurnal lagi, isi yang bank, langkahnya sama juga kayak cash tadi. Jadi dicentang, lalu diisi juga bank. Ini juga sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjualan. Namun sebelumnya dapat dimasukkan dulu produk apa saja yang akan dijual, yaitu klik menu customer, lalu pilih produk, pilih create. Nah, kita kan di sini menggunakan UMKM sebelah ya. Jadi nama produknya itu yang pertama ada seblak seuhah 1 yang dicentang can be sold aja, lalu harganya sesuai dengan masing-masing ya. Terus yang kedua ada seblak seuhah 2, harganya sesuai. Lalu untuk penjualannya kita masuk ke menu customer, lalu pilih invoice. Lalu kita akan create. Nah, di sini customernya kita isi nama kita sebagai pembeli ya. Jadi individu kita centang. Kemudian masukkan produk yang ingin dibeli. Di sini kita akan pilih produk seblak seuhah 1 ya. Lalu pastikan akunnya masuk di sales, kuantitasnya terserah, terus price-nya juga sesuai yang tadi. Terus invoice date-nya kita isi dengan November tanggal 1, due date-nya juga. Soalnya
kan sebelah ini bayarnya langsung ya, jadi tanggalnya sama. Kalau sudah, kita klik confirm, kemudian register payment. Nah, di sini sebelahnya biasanya bayarnya cash, terus tanggalnya sama, lalu klik payment. Kalau sudah berhasil, statusnya akan berubah menjadi paid. Yang selanjutnya kita akan isi vendor, klik vendor, lalu bills, dan pilih create. Ini vendor ini gunanya untuk membayar keperluan lain seperti gaji atau biaya-biaya yang lain. Yang pertama ini kita menggunakan vendornya tuh toko kerupuknya, soalnya seblak perlu kerupuk. Terus produknya ini kerupuk. Terus pastikan akunnya itu di cost of goods sold ya, kuantitasnya sesuai yang dibutuhkan aja, price-nya juga berapa, bill date-nya juga 1 November, count date-nya juga 1 November, due date-nya juga 1 November. Kalau sudah, kita confirm, kemudian register payment, dan pastikan tanggalnya tanggal 1 November sesuai dengan jatuh temponya. Lalu create payment. Kalau sudah berhasil, statusnya akan berubah menjadi paid. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan bills untuk pembelian gas. Langkah yang pertama itu klik vendor, terus masuk ke bills, lalu kita pilih create. Untuk nama vendornya itu kita isi dengan toko gas, soalnya kita akan membeli gas. Terus di save produknya itu gas, lalu akunnya kita tinggal ganti aja ke biaya gas, kuantitasnya sesuai yang kita butuhkan, harganya juga. Terus jangan lupa bill date-nya tanggal 1 November, counting date-nya juga, due date-nya juga. Lalu kalau sudah, kita bisa confirm. Tanggalnya juga 1 November sesuai dengan jatuh temponya. Kalau sudah, kita create payment. Kalau sudah, statusnya berubah menjadi paid. Nah, di Odoo ini ada fitur berguna, jadi report kita bisa langsung akses laporan keuangan yang diinginkan. Yang pertama kita bisa lihat balance sheet. Nah, di sini tuh ada profit and loss. Kalau mau lihat cash flow juga bisa. Ini contohnya. Di download juga bisa berupa PDF, jadi langsung ada gitu. Nah, ini contohnya. Dan itu hasilnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.